Allahumma rabba hadhihi al-'adhihi Ati Muhammadan al-wasilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi Alhamdulillah Alhamdulillahil bari'il khaliqil bari'il musawwiri Lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah Jumat Masjid Taqwa Perkebunan Kerumput Banyumas, razaqani wa razaqakumullah wa akramani wa akramakumullah. Semoga senantiasa Allah memberikan karunia untuk kita semuanya, juga memuliakan kita semuanya. Wa zawwadani wa zawwadakumullahu bittaqwa, dan senantiasa Allah memberikan tambahan untuk kita ketakwaan bersama. Alhamdulillah para jamaah kita di Masjid Taqwa ini, kita sehat, kuat, minat sungguh berjumat. Semoga bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat ini. Sampai kita dalam perjalanan sejarah ini Muharram ini. Hari ini tanggal 7 Muharram atau tahun baru Hijrah. Dan juga bersamaan hari bulan proklamasi Agustus, 17 Agustus. Harus sekarang 7 Muharram, 5 Agustus. Jadi 12 hari yang akan datang kita 17 Agustus. Dan sekarang di bulan Muharram ini, bulan hijrah umat Islam itu, kita upayakan meresapi dengan penuh ketakwaan, juga menanggung jawab. Maka topik khutbah kita 3, dari takwa, hijrah, dan kemerdekaan. Pertama, hal yang direnungkan di ayat yang saya baca, surat Al-Hasyr ini 18 ini. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, senantiasa sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah, dan perhatikan, cermatilah seseorang itu untuk dirinya, persiapan hidup masa depan yang lebih gemilang. Wattaqullah, maka senantiasa tetap bertakwa kepada Allah. Allah sungguh-sungguh mencermati apa yang Anda semuanya perbuat. Khabirum bima ba'd. Ini wal tandur nafsum ma qaddamat lighadi. Hijrahnya umat Islam pada waktu itu tentu saja karunia Allah, wahyu Allah untuk menjelang masa depan, menyongsong masa depan yang lebih baik dengan perjuangan. Dari zaman jahiliyah Mekah yang susah diatur, akhirnya Allah merintahkan hijrah ke Yasrib, nanti menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah sendiri maknanya nanti jadi kota peradaban, kota kemajuan yang gilang gemilang
yang bersinar-sinar, al-munawwarah yang bercahaya. Makanya wal tandur nafsu ma qaddamat lighadin. Hijrah itu untuk apa ya? Untuk masa depan yang lebih cerah, lebih gemilang keislamannya waktu itu. Maka tinggalkanlah yang jahiliyah itu di surat Al-Mudaththir pendek, warujza fahjur. Hal-hal yang keji, hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, fahjur, hijrahilah. Dihajaro, yahjuru itu uhjur, aytaroka, tinggalkan yang negatif, tinggalkan yang batil, yang jahiliyah, yang kufur, yang syirik, menuju kepada kebenaran. Sehingga melihat masa depan lebih cerah. Dan insya Allah itulah yang diserap oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia merdeka. Untuk menghijrahkan bangsa ini dari terjajah menjadi merdeka. Dari kolonialisme orang asing, imperialisme pihak asing yang merusak bangsa kawasan Indonesia ini untuk menyongsong masa depan yang lebih gilang gemilang. Dan itulah dengan bekal tekad beriman kepada Allah. Makanya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 itu ditekankan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini perlu dicermatkan kepada anak cucu kita juga. Allah yang disebut bukan kata Tuhan. Jadi Allah itu memangnya siapa? Semua penganut agama mengerti bahwa kata Allah adalah dari Ibrahim alaihi salam, nanti nyambung terus sehingga sempurna ucapannya zaman Nabi Muhammad, Allah. Kalau kata Robun, kata Tuhan itu mesti umum. Ya Tuhan hantu, Tuhan berhala, Tuhan siapa saja tuh bisa. Maka kalau umat Islam Tuhan kita Robbi Allahu. Nanti yang lain mungkin Tuhannya berbeda-beda. Tapi pihak lain tetap mengakui Allah itu adalah resmi. Istilah sebutan iman Islam. Itu sebutan yang paling besar. Tanggung jawabnya paling besar maknanya. Nanti dilihat di surat Al-An'am ayat 19. Itu. Qul ayyu syai'in akhbaru syahadah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Tanyakan, coba fikirkan, kesaksian mana yang paling besar untuk pegangan hidup bersama? Syahidum baini wa bainakum. Qul, jawab Allah. Itulah nanti menjadi kalimat Allahu Akbar. Syahidum baini wa bainakum. Kesaksian kita bersama antara kami dan Anda semuanya. Makanya kesaksian mukaddimah Undang-Undang, kesaksian untuk bangsa Indonesia bersama. Saksikan kita ini adalah bersyahadat kepada Allah dengan sadar. Maka umat Islam diingatkan terus. Azan itu manggil umat, bukan manggil Allah. Allahu Akbar, Allah. Kenapa keras? Itu supaya umat tersadarkan. Nanti sholat takbir terus banyak 94 kali itu bertakbir itu sehari semalam itu. Allahu Akbar. Itu akbaru syahadah. Nanti sempatkan di rumah melihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 19. Kemudian suatu saat mungkin bisa dipadukan, diresapkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullah. Bagaimana kita semuanya bangsa dan menyongsong masa depan yang lebih gemilang bersama Allah. Bersaksian dengan Allah yang kita sebut kalau orang bersyahadat. Di syahadatnya negara merdeka itu kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Syahadat itu kesadaran. Bersaksi menyadari dengan full tanggung jawab. Itu namanya syahadah itu. Makanya nanti ada kegiatan apa saja, kesaksian perkawinan, pernikahan, kesaksian jual beli, kontrak dan sebagainya. Itu ada kesaksian yang bertanggung jawab. Meskipun kadang-kadang mudah diganti pakai materi 10.000 ya, tapi itu kesaksian yang sah lah.
Ya memang hakikatnya ya manusia harus bersaksi tentang kebenaran, tentang perjuangan yang gemilang. Itulah antara hijrah meninggalkan kejahilian secara lahiriah dari Mekah ke Madinah menjadi negeri yang besar nanti Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kita ini menghijrahkan bangsa dari terjajah menjadi merdeka. Ini hal perlu direnungkan, mungkin diresapi bersama-sama dan perlu dilatihkan betul untuk kita dan diri kita dan anak cucu kita. Dan Allah menyebutkannya tadi wal tanzur nafsum ma qaddamat. Kata naworo itu dalam bahasa Arab itu nalar, di Indonesia kan penalaran, rasional, rasioning. Umat Islamnya harus dicerdaskan akal pikirannya. Inilah termasuk cita-cita yang ada di Muqaddimah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Jangan sampai kita jadi dibodohin, dilomboni, dijadikan bangsa yang lengop oleh bangsa lain. Bangsa yang lengop itu nanti itulah nama bangsa peternakan. Ulaika kal an'am wa ulaika humul ghafilun. Bangsa bisa dijadikan lengop bagaikan peternakan dan dikumpul. Jadi cita-cita kemerdekaan tadi adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ini perlu pendidikan yang luar biasa. Pelatihan pendidikan yang komprehensif itu sekarang berbagai macam hal. Dari hikmah yang dapat saya panjenengan resapi monggo. Kita hijrah sekarang tahun baru, maka harus disebut orang Jawa suro. Suro artinya keberanian. Suro itu berani maknanya. Harus ada keberanian betul menegakkan kebenaran dan keadilan. Fitunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Begitulah para jamaah sekelumit amanat khutbah kami tentang takwa, hijrah dan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan diridhoi Allah yang kami sampaikan ini dan diterima oleh umat dan sebagainya wawasan dan pandangan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim.